Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Malika Rambang dengan NPM 2023 1310 059. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi yang nantinya pada halaman pertama akan menampilkan foto saya sendiri dan tombol next untuk berlanjut ke halaman kedua. Dan di halaman kedua akan menampilkan video dan tombol untuk kembali dan untuk next berlanjut ke halaman ketiga. Dan di halaman ketiga nantinya akan terisi biodata singkat saya. Oke, pertama kita akan buat di Android Studio. Kita pilih empty view activity, kita kasih nama FVO data, lalu finish. Oke, tunggu sebentar. Sini saya menggunakan fragment untuk halamannya. Kita akan menambahkan filenya. Sini kita implementation. Oh, ya lupa. Belum tambahkan tanda kutip. Kita synchronize. Jadi struktur filenya di sini akan ada 4 file Kotlin dan 4 layout XML. Pertama ada main activity pada Kotlin, kedua nantinya akan ada first activity, first fragment, yang kedua nanti yang ketiga akan ada second fragment, dan yang keempat ada third fragment. Dan untuk layoutnya nanti akan ada fragment first, second fragment second, dan fragment third. Kita tambahkan saja new Kotlin, kasih nama first fragment, kedua second fragment, yang keempat third fragment. Layoutnya kita tambahkan fragment first. Untuk nama di sini, untuk nama file di sini tidak boleh menggunakan huruf awalan huruf kapital, harus huruf kecil. Yang kedua, fragment second. Fragment second. Terakhir, fragment third. Oh ya, nantinya kita untuk foto kita simpan di drawable, dan untuk videonya kita buat untuk file videonya kita simpan di raw. Sini kita akan buat folder raw-nya. Klik oke. Kita untuk video kita sudah ditambahkan videonya di raw. Untuk fotonya kita simpan di drawable. Hmm. Oke, kita mulai ya. Buat layout activity main. Kita gunakan point layout. Ini, ini untuk supaya nantinya aplikasi bisa dibuka tanpa internet. Dan kita kasih ID-nya, kita nama programnya ini. Ini untuk lebarnya kita sesuaikan saja dengan pattern itu layar itu sendiri. Untuk ID-nya juga sama. Nah, nantinya si layout fragment first, fragment second, dan fragment third akan disimpan di sini di fragment di activity main.
di fragment container. Lalu untuk main activity-nya kita ini hapus import android.os.bundle, dan ini untuk menyimpan data nantinya. Dan import android.s.compact compact activity ini untuk supaya nantinya aplikasi ini bisa digunakan di handphone saya apa saja. Lalu kita membuat class main activity yang berinduk ke app compact activity. Lalu kita override function si app compact activity. Override function si app compact activity. Override function si main activity yang menginduk ke app compact activity, dan kita lalu create. Lalu si create ini dipanggil dengan support .onCreate. Ini harus nantinya akan set content view-nya memanggil si activity main. Oke, sekarang kita menggunakan frognya. Kita akan menggunakan, saya bisa memanggil frognya bikin transaction. Kita akan mulai, dan nantinya si activity main ini akan di replace menjadi fragment container, yaitu first fragment. Jadi nantinya pada halaman pertama akan ditampilkan si first fragment ini, bukan si activity main. Lalu kita akan supaya dipanggil. Lalu kita akan membuat layout first fragment first. Fragment first ini kita ada dan tombol menggunakan linear saja. Ini supaya aplikasinya berjalan uh, berjalan tanpa internet. Lalu kita orientationnya vertikal supaya uh, kita pakainya di atas bawah. Untuk lebarnya kita kasih 200 dpi saja. Tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Untuk tingginya juga sama. Untuk ini, oke, kita sesuaikan saja dulu. Uh, Transparent. 200 dpi ini untuk fotonya. Dan posisinya nanti berada di sedikit beda center. Kita buat untuk image view. Dan saya itu terlebih dahulu. ID ini. Space. Img face. Lalu untuk source-nya kita ambil dari drawable. Karena tadi saya menyimpan fotonya dengan nama di dalam bekas. Kita bisa nantinya foto yang tadi disimpan di drawable di sini akan terpanggil, dan kita buat untuk button. Terus kita kasih nama button image atau button, lalu fiber word content, jadi sesuai isi teks, sesuai konten. Juga sama kita semua isi teks dalam buttonnya, kita kasih nama teks. Jadi nanti lebar button dan uh, tingginya nanti akan menyesuaikan sini. Oh iya Pak, tadi juga kita belum memberikan lebar tingginya buat si foto. Jadi kita kasih ukurannya 200. Baik, tingginya juga 200. Ini sama kita kasih employee.
untuk hmm, untuk outline-nya untuk si supaya jalan si fragment verse yang tadi harus membuat beberapa seperti Android pas Bandung si layout navigator Android tombol buat PPT fragment fragment kita akan membuat fragment first fragment yang ini first fragment kita akan override function complete view complete view view data input terusnya dari layout first kita akan membuat file btn untuk button next filter login di by ID button ID intinya si button akan terpanggil di sini ya nantinya bisa lanjut dan sini kita set pick listener karena programnya manager bikin transaction replace nantinya akan berlanjut ke container ini akan berpindah ke second fragment ini supaya nantinya bisa kembali lagi ke halaman pertama bisa di saat di halaman kedua mengklik ke kiri tolong kasih to to big stick oke kita lanjut ke fragment second. Nah di sini akan ada video video dan dua tombol untuk kembali dan untuk lanjut ke halaman kiri gitu, supaya aplikasinya berjalan bisa offline tanpa internet. Oh, iya. Untuk orientationnya vertikal. Baru mengikuti pattern-nya itu graffiti kita buat di center tengah sudah cakup video view-nya kita untuk ini image parent dan untuk tingginya kita kasih 300 dp saja kita kasih ID-nya dulu nah kasih ID-nya lalu untuk kita buat untuk tombolnya ini relate image parent berkonten nah ini untuk linear layout untuk si tombolnya supaya nantinya eh, tidak eh,
orientation horizontal supaya terletak di sisi kiri dan sisi kanan, tidak di atas dan di bawah. Lalu isinya ada button, yes, ini konten saja. Ini untuk button, button, keyboard, button di oh, nah, isi teksnya, teks, speed, tidak before, seperti button, di cover konten, ini ID, button before, text, tekan saja, back, back, ganti untuk teksnya menjadi back, teks, teks. Ini untuk penutup si dengan layout kedua dan yang ini penutup layout yang pertama ini. Lalu untuk kontennya terus permintaan yaitu kita harus mengimport beberapa juga library seperti ini supaya video bisa dijalankan untuk menyimpan datanya supaya bisa ditiup si layarnya. Import. Jadi cukup banyak ya untuk di file yang second fragment ini. Import oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk second fragmentnya. Kita buat class second fragment create function on create view. View. Otomatis langsung direkomendasikan oleh si Android Studio-nya. Video view-nya. Ini untuk menyimpan dari internet dan di sini untuk diambil dari YouTube lainnya. Berada di Zero. Ini controller video chat video uri chat media controller media controller. Ya, nantinya bisa bisa videonya ditekan atau disentuh nanti akan ada muncul untuk fokus ke si lanjut pause atau back videonya nanti. Ini untuk video video view start ini untuk videonya langsung memulai secara otomatis.
Nantinya pada saat si button next-nya ditekan, nanti akan berpindah langsung ke si third fragment atau halaman ketiga. Hmm. Lalu sekarang kita akan membuat fragment yang ketiga yang berisi sebuah biodata singkat saya dan tombol untuk kembali ke halaman kedua. Untuk orientationnya vertikal. Eh, untuk tempatnya kita tempatkan dia teman saja. Center. Dan continue saja. Ini kan ini Indonesia. Nah, untuk outline-nya kita import dari Android. Voice. One. Button next. Dot fragment. Dot fragment. Kita membuat kelas. Dot fragment. Ini closing fragment. Karena override. Create view. Create view. Oh, ini untuk buttonnya belum. Button. Fragment. Ini button back. Konteksnya. Back. Kita sih nama back. Ini button back. Dot. Kita paste dulu.
Sudah semuanya. Ini ada yang semua. Ini ada peringatan. Untuk menghilangkan peringatan ini kita bisa menghilangkan cara streaming. Tadi itu namanya eh, next. Next. Peringatannya juga sudah ya. Itu before wait. Ini juga sih tiga tiga belas sembilan untuk namanya kita semua. Oh, sudah kita tinggal panggil saja. Ini NPM by ID. Ini jurusan sudah hilang peringatannya. Nah, ini ya kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Kita mulai dulu device-nya lalu kita jalankan. Oh, ini belum kita tambahkan. Harus kita tambahkan konten description supaya nantinya jika eh, jika tidak muncul eh, maka akan muncul teks ini. Baik, nggak jalan langsung ya. Oke, seperti yang diharapkan
aplikasi ini jalan ya, alhamdulillah. Kita coba lihat, kita tekan next, langsung ke halaman ketiga, dan videonya jalan. Cepet. Hmm, hmm. Dan untuk back, next, ini untuk nama, jurusan, semuanya jalan ya, seperti yang diharapkan tadi di awal. Coba dulu sedikit ya. Seperti yang sudah direncanakan di awal, pada halaman pertama akan menampilkan foto dan tombol next. Dan saat tombol next ini ditekan akan berganti ke halaman yang kedua. Yang kedua ini, hmm, yang kedua ini berisi video dan tombol back untuk halaman pertama dan next untuk halaman ketiga. Untuk back kita bisa ke halaman pertama, untuk next kita akan halaman ketiga, dan di halaman ketiga ini berisi biodata singkat saya, seperti NPM, nama, jurusan, dan tempat tulisnya di mana. Dan kita bisa kembali lagi ke halaman kedua, dan di video ini bisa kita atur, kita bisa percepat, bisa dikembalikan ke awal, bisa dipercepat ke depan, dan bisa pause. Dan di sini videonya otomatis dimulai. Ya, gitu sih. Udah. Ya, begitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.